Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya mau bahas tentang biaya komisi untuk marketplace Indonesia, yaitu di TikTok Shop ini. Oke teman-teman, langsung saja. Struktur biaya komisi untuk marketplace. Mulai Kamis 1 Juni tahun 2023 di jam 9 waktu Indonesia Barat, TikTok Shop akan melakukan penyesuaian penting pada struktur biaya komisi, teman-teman. Seperti biasa untuk fee saat ini yaitu 1% dan kena sebesar 2.000 ya untuk per pesanan. Yang pilot akan digantikan dengan biaya komisi marketplace baru sesuai dengan cluster atau kategori dan subkategori SKU yang dijual di TikTok Shop. Oke teman-teman, kita lihat dulu untuk biaya komisi marketplace-nya. Nah ini dia teman-teman, ini sudah termasuk PPN-nya. Nah ini sebelum 1 Juni ini kan biaya komisinya masih sama ya, untuk penjualan yaitu 1% dan kena 2.000 setiap ada pemesanan yang sampai ke pembeli. Nah, untuk di tanggal setelah 1 Juni nanti, di jam 9, artinya kalau sudah jam 9 nanti, di tanggal 1 nanti, teman-teman, dia berubah untuk biaya komisinya. Nah, ini dia, teman-teman, cara kalkulasi biaya komisi marketplace. Nah, ini adalah rumusnya, teman-teman. Untuk biaya komisi sama dengan tarik komisi persen dikali harga barang dikurang diskon penjual. Nah, jika ada diskon penjual ini, biasanya diskon penjual itu harga coret ya. Tuh. Bagaimana saya mengetahui untuk tarik komisi untuk produk saya? Karena dihitung berdasarkan cluster kategori dan subkategori SKU yang dijual di TikTok Shop ini. Nah, berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat komisi yang berbeda berdasarkan cluster, kategori, dan subkategori masing-masing. Nah, ini untuk fashion teman-teman. Oke, teman-teman, ini untuk fashion. Oke, untuk FLS, yaitu untuk subkategori pakaian wanita dan pakaian dalam, 4,3% ya teman-teman. Untuk pakaian pria dan pakaian dalam juga sama. Olahraga dan outdoor juga sama, 43%. Dan pakaian musim yaitu 43%. Nah, ini ada biaya komisi untuk marketplace ya. Ini. Lalu yang bukan non FLS yaitu sepatu, koper dan tas, aksesoris fashion yaitu sama juga 4,3%. Untuk jewelry yaitu untuk aksesoris perhiasan yaitu 1,9%. Itu dia. Oke, kita lihat lanjut untuk barang elektronik, ini dia. Kita lihat juga teman untuk mobil dan tablet yaitu handphone dan elektronik yaitu 1,9%. Untuk elektrik dan appliance yaitu peralatan rumah tangga yaitu 1,9% juga. Dan untuk yang lainnya teman seperti aksesoris elektronik yaitu 4,3%, komputer dan peralatan kantor yaitu 2,7%, untuk virtual produk yaitu 1%, buku, majalah dan musik yaitu 4,3%. Oke, kita lanjut untuk kategori PMCG yaitu beauty, ini dia beauty yaitu 4,3%, perawatan dan kesehatan yaitu personal care yaitu 4,3% juga, kesehatan 3,6%. Ini dia. Lalu untuk makanan yaitu makanan dan minuman 2,7%, liquid dan beverage yaitu 2,7%, ibu dan bayi untuk kehamilan dan bayi yaitu 2,7%, pasien anak-anak yaitu 4,3%. Oke, kita lihat lagi untuk lifestyle yaitu barang dan kebutuhan sehari-hari, untuk perlengkapan rumah yaitu sekitar 3,6%, peralatan dapur ya 3,6%. Untuk furniture yaitu mebel yaitu 3,6%, dan tekstil dan untuk perabotan yaitu 3,6%. Terus untuk hobi dan lainnya seperti perlengkapan hewan peliharaan yaitu 2,7%, koleksi 3,2%, terus mainan hobi yaitu 3,2%. Terus tool dan otomatik yaitu untuk perbaikan rumah yaitu 3,6%, terus otomotif dan sepeda motor 3,6%, dan peralatan dan perangkat kelas yaitu 3,6%. Nah, itu dia teman-teman. Untuk nama itu biaya komisi yang ada di TikTok Shop ini untuk tabelnya ya, sesuaikan dengan subkategori itu. Oke, gimana sih untuk penerapannya? Ini dia teman-teman untuk contoh penerapannya. 1, yaitu itemnya sepatu biru ya. Nah, ini harga awalnya yaitu 50.000, diskon penjual 15.000. Jadi harga item setelah dipotong diskon ada 35.000. Nah, sepatu biru tergolong pada cluster yaitu fashion dan FLS. Untuk sepatu yaitu biaya komisinya adalah 4,3%. Jadi pembeli A membeli 1 buah sepatu biru. Nah, jadi kita kalkulasikan untuk biaya komisi marketplace-nya ada sebagai berikut. Untuk harga item yaitu 50.000, tadi diskon penjual ada 15.000. Jadi untuk total setelah diskon penjual ada 35.000. Jadi dikalikan dengan biaya komisi yaitu 4,3%. Jadi biaya komisi untuk marketplace adalah 1.505. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini jadi terendah nih teman-teman. Kalau untuk harga yang paling murah, coba kalau kita bandingkan untuk harga yang dipotong 1% dan ditambah 2.000, kan itu sekitar 2.500. Nah, ini jadi termasuk lebih rendah nih teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, yang pertama, kapan kebijakan biaya komisi marketplace yang baru ini berlaku secara resmi?
dimulai pada Kamis 1 Juni tahun 2023 di jam 9 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi kalau misalkan tanggal 1 Juni tahun 2023 di jam 8, masih biaya komisi lama, tapi di jam 9 nanti berubah itu. Siapa yang akan dikenakan biaya komisi? Seluruh penjual TikTok Shop di platform TikTok Shop Indonesia ini. Yang ketiga, apakah biaya komisi bervariasi berdasarkan kategori? Benar, setiap kategori pasti berbeda, teman-teman. Yang dilihat dari subkategori di atas tadi. Apa yang dimaksud dengan pesanan pilot? Pesanan pilot ini pesanan sudah dibayar atau pesanan sudah sampai kepada pembeli, teman-teman. Itu dia, atau sudah diterima oleh pembeli itu. Yang kelima, bagaimana saya akan dikenakan biaya komisi? Ya, biaya komisi marketplace akan dipotong langsung dari penyelesaian pesanan, teman-teman. Yang keenam, apakah biaya komisi marketplace sudah termasuk pajak? Nah, biaya komisi sudah termasuk dengan pajak PPN. Yang ketujuh, di mana saya dapat memeriksa detail untuk jumlah biaya komisi dibebankan untuk pesanan saya. Nah, kita lihat, teman-teman. Caranya kita masuk ke TikTok Shop, lalu kita pilih keuangan, terus kita klik penarikan uang. Nah, penyelesaian untuk diselesaikan seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Ini kan keuangan, penarikan uang. Nah, ini dia. Lihat pelunciran untuk diselesaikan. Nah, lalu ini dia. Nah, ini dia, teman-teman, untuk rincian penyelesaian pembayaran, perkiraan biaya pembayaran. Ini dia, biaya komisinya, teman-teman. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, catatan. Screenshot di atas hanyalah contoh untuk tujuan referensi ya. Untuk pesanan yang sudah diselesaikan, Anda dapat melihat di TikTok Shop, sentral keuangan, penarikan uang, status, dan selesai. Nah, ini dia. Kita lihat dan selesai. Ini, teman-teman. Nah, ini ada biaya untuk komisi tadi. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Ini juga. Ini ada biaya pembayaran kita. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, teman-teman. Bagaimana jika ada dua produk dengan subkategori yang berbeda, teman-teman? Nah, tapi dia belanja di satu toko kita, tapi pesan tersebut sampai kepada pembeli. Nah, berikut contohnya. Nah, item 1 ya, sepatu biru. Nah, harga awalnya 50.000, diskon penjual adalah 15.000. Jadi harga item setelah dipotong diskon penjual adalah 35.000. Nah, lanjut item 2, teddy bear coklat. Nah, harga awalnya 40.000, diskon penjual ada 15.000. Jadi harga item setelah dipotong diskon penjual ada 25.000. Jadi untuk biaya komisi marketplace dari kedua item tersebut sebagai berikut. Nah, sepatu biru itu kan termasuk dengan kategori fashion dan airplus, jadi sepatu tadi biaya komisinya adalah 4,3%. Lalu untuk teddy bear coklat ini kan termasuk dalam lifestyle, yaitu mainan non hobi. Untuk biaya komisi adalah 3,2%. Nah, jadi pelanggan membeli satu buah sepatu biru dan satu buah teddy bear. Nah, seharga 60.000. Nah, jadi kalau kita totalkan 35.000 tambah 25.000. Nah, ini dia total untuk perhitungan biaya komisi di marketplace yang ada di TikTok Shop ini. Harga item adalah 50.000 untuk sepatu biru dan untuk teddy bear coklat 40.000. Diskon penjual ada 15.000 sama. Setelah diskon ada 35.000 dan 25.000. Nah, dikalikan dengan biaya komisi 4,3% dan 3,2%. Jadi biaya komisi untuk marketplace ya 1.505 ditambah 800 perak. Jadi totalnya yang kita dibebankan adalah 2.305 yang akan dibayarkan ke TikTok Shop ini. Itu dia. Jadi kita hanya bayar 2.305. Nah, jika pelanggan melakukan pesanan COD sebelum tanggal 1 Juni tahun 2003, contohnya 15 Mei tahun 2003, dan pesanan telah diterima di tanggal 1 Juni tahun 2003 atau setelahnya, apakah akan dikenakan biaya komisi marketplace yang baru, biaya menurut cluster kategori subkategori ini? Tidak, hanya yang dibuat di tanggal 1 Juni di jam 9 pagi. Itu aja, teman-teman. Nah, sebagai gantinya biaya komisi untuk pesan COD ini adalah biaya penjualan sebesar 1% ditambah 2.000 itu. Nah, yang ke-10, jika pembeli saya melakukan pemesanan non COD dan langsung membayar sebelum tanggal 1 Juni, expirednya di tanggal 15 Mei tahun 2003, tetapi barang dikirim atau dipenuhi pada 1 Juni tahun 2003, apakah saya akan dikenakan biaya komisi marketplace baru ini? Nah, kita lihat, teman-teman, tidak. Hanya order yang dibuat setelah Kamis 1 Juni. Yang penting dia tuh jangan di jam 8.59 masih bisa, teman-teman, untuk biaya komisi lama. Kalau di jam 9 tepat di 1 Juni tahun 2003, maka biaya komisinya berubah. Itu dia. Nah, seperti apa proses pengembalian dana? Nah, jika seluruh pesanan dikembalikan, biaya komisi penuh akan dikembalikan ke penjual. Jadi, kalau ada pengembalian dana, teman-teman, atau pengembalian barang, artinya untuk biaya komisinya dikembalikan itu. Karena ini adalah biaya dikenakan potongan,
apakah saya akan menerima faktur yang menjelaskan jumlah penuh biaya komisi marketplace yang dibebankan TikTok Shop kepada saya untuk bulan tersebut? Pasti ada, teman-teman. Kita lihat untuk invoice-nya di sini. Kita masuk ke keuangan, terus pusat invoice. Nah, ini dia invoice biaya layanan TikTok Shop itu. Oke, kita lanjut yang ke-13. Bagaimana jika ada kategori baru di TikTok Shop dan produk saya termasuk dalam kategori ini? Bapak talib di marketplace. Nah, kami akan menetapkan biaya komisinya, teman-teman. Tuh. Jadi untuk kategori secara default untuk biaya komisinya yaitu 4%. Apakah terjadi jika saya tidak yakin dengan berapa talib biaya komisi marketplace untuk produk saya? Bisa cek di pusat bantuan ya, teman-teman. Nah, di sini kita pusat bantuan. Nah, ini dia kita bisa minta tiket atau kita hubungi CS dukungan online itu. Oke. Nah, itu dia teman-teman untuk biaya komisi terbaru yang ada di TikTok Shop ini, teman-teman. Ternyata ada perubahan, ternyata naik, teman-teman. Mungkin untuk penjualan yang murah tidak ada dikenakan biaya 2000, enak ini, teman-teman. Tapi kalau bukan produknya murah, misalkan harganya 100.000, ini lumayan berat ini, teman-teman. Nah, jadi ternyata semuanya naik, teman-teman, untuk biaya komisinya nih. Oke, nanti saya juga akan bahas tentang untuk biaya komisi yang ada di Tokopedia dan Shopee, yaitu tentang nama tuh pembeli dinaikkan harga untuk biaya adminnya. Nah, itu juga nanti saya akan bahas. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya tentang biaya komisi marketplace yang ada di TikTok Shop ini mengalami kenaikan. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.